Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'du, pemirsa, apa kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya berada di salah satu tempat suci umat Islam yang ketiga dan yang istimewa di permukaan bumi. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW bahwa ada 3 masjid tempat yang paling terbaik di muka bumi dengan pahala yang berlipat ganda, yaitu yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah. Itu pahalanya 100.000 kali dibandingkan di masjid lain. Kemudian di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, apabila kita sholat, beriktikaf, berzikir, berdoa, pahalanya sebanyak 1000 kali dibandingkan di masjid yang lain. Pada hari ini saya berada di salah satu masjid yang istimewa juga, yang termasuk dalam sabda hadis baginda Rasulullah SAW bahwa saya sekarang berada di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, yang pahalanya adalah 500 kali dibandingkan di masjid yang lain. Alhamdulillah, biiznillah, semua karena izinnya Allah, sehingga saya bisa berziarah ke sini untuk kesekian kalinya di Masjid Al-Aqsa yang penuh sejarah, yang penuh dengan arti yang sangat mendalam buat umat Islam seluruh dunia. Karena Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis ini adalah kiblat yang pertama sebelum turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW bahwa untuk berpindah kiblat awalnya di sini di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, umat Islam saat itu kemudian berpindah dengan turunnya wahyu dari Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan olehmu wahai Muhammad menghadap Masjidil Haram, Ka'bah Baitullahil Haram. Maka pada saat itu turun wahyu, baginda Rasulullah sedang melaksanakan sholat 4 rakaat di waktu zuhur bersama para sahabat. 2 rakaat itu menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di sini, Masjid Al-Aqsa. Kemudian 2 lagi menghadap ke Ka'bah Baitullahil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka semenjak itulah umat Islam kiblat ke Ka'bah Baitullahil Haram. Pemirsa, hari ini saya berada di sini untuk beriktikaf, berzikir kepada Allah, kemudian melaksanakan tahajud, qiyamul lail di sini, qiraatul Quran, dan juga menunggu waktu subuh. Nah, subuh di sini waktu yang pertama adalah panggilan subuh, ya. Kemudian azan yang kedua, panggilan yang kedua itu baru azan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Inilah suasana dari Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, di mana kiblat yang pertama Rasulullah SAW ya berada di sini. Dan juga Baitul Maqdis ini atau Masjid Al-Aqsa ini sangat penting buat umat Islam, karena di samping kiblat kedua juga pernah ada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat itu, pada bulan Rajab, Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di tengah malam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Yerusalem, seperti saya sekarang berada di Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Dan disitulah Rasulullah bersama malaikat Jibril alaihissalam berada di sini, kemudian naik ke atas langit di Sidratul Muntaha, 7 lapis langit, menerima wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu. Banyak peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya, dan banyak bisa kita ambil hikmahnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka salat 5 waktulah menjadi kewajiban bagi seorang muslim melaksanakan syariat agama. Itulah yang paling terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj, dan pentingnya Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis menjadi tempat suci yang ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Pemirsa, sambil menunggu waktu azan subuh, saya sampaikan tausiah singkat yang insya Allah membawa hikmah yang banyak, hikmah yang besar buat kita, dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mencintai Rasulullah itu adalah salah satu kewajiban di dalam kita melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat agama, melaksanakan perintah agama. Hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Kita harus mencintai baginda Rasul, karena kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya yang begitu luar biasa. Makanya Rasulullah terus membimbing, terus beliau ingin selalu umatnya tidak dalam mengalami kesesatan. Makanya apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, pusaka apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Tidak emas, permata, berlian, unta yang mahal, domba yang bagus. Tetapi Rasulullah meninggalkan pusaka kepada umatnya. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Inilah kata Rasulullah. Taraktu fikum amrain. Ya, aku tinggalkan 2 perkara, 2 pusaka. Ma in tamassaktum bihima, kita tidak akan ada keraguan-raguan di dalam kedua-duanya itu. Lan tadillu abada, dan juga kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, ya. Kemudian wa sunnat Rasul, hadis baginda Rasulullah, sunnahnya Rasulullah SAW. Itulah 2 perkara itulah. Maka ini saking cintanya baginda Rasul kepada umatnya. Maka baiklah kita sangat mencintai baginda Rasul, karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Ada 3 cara untuk bisa kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selalu mencintai baginda Rasulullah SAW dengan cara menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang membuat rahmat buat seluruh sekalian alam. Kemudian yang kedua, kita berusaha mengenal Nabi kita Muhammad dengan mendalami semua tindak tanduk perbuatan
akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kiranya kita terus mengingat akhlaknya, budi pekerti yang dicontohkan baginda Rasul dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat budi pekertinya Rasulullah dalam sebuah hadis, kehidupan sehari-hari Rasulullah, cara Rasulullah beribadah kepada Allah, suri tauladan yang bisa kita ambil dari situ. Maka itu adalah sebagai salah satu cara untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita kudu banyak berzikir kepada Allah dengan zikrullah dan juga perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sebagai rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat apa saja yang bisa kita perkenankan, ya, kata Nabi dalam sebuah hadis bahwa man shalla salatan wahidan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bisa satu kali salawat, insya Allah Allah akan balas 10 kali pahala berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kira-kira bisa kami sampaikan, mengingat sudah waktu azan subuh di Masjid Al-Aqsa, panggilan sholat. Mudah-mudahan insya Allah kita nanti bisa menyambung kembali tema tentang kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sedikit sekali saya berbicara tentang ini, mudah-mudahan besar manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. وشر ذرية العين رفع الله سبحانه وتعالى الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nah, kita selesai azan subuh ya di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina. Sekarang kita akan melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Baru kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina. Semoga yang menonton video YouTube ini mendapat barokah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung di 3 masjid, salah satunya yang sangat besar ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk 3 masjid istimewa di muka bumi ini. Muhammad Abdullah Syafi'i melaporkan untuk Asy-Syafi'iyah Wisata.